Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Irunisa Yusuf, mahasiswa semester 7 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan NIM 2205596. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengembangan media pembelajaran yang saya buat, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, dan diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani SPD, FPD. Media pembelajaran yang saya kembangkan adalah e-poster interaktif dengan tema yang saya buat, yaitu Jejak Karya Cita Rasa. Media ini secara khusus dirancang untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SD dengan fokus materi pada poster promosi. Pengembangan media ini berpegangan pada 4 elemen capaian pembelajaran, yaitu yang pertama elemen menyimak, yang kedua membaca dan memeriksa, yang ketiga berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir elemen menulis. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat dan yang ingin dicapai melalui media e-poster ini terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membahas maksud poster dan menemukan tujuan penulis dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati poster, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan pendapat mengenai isi dan tampilan poster dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui praktik langsung, peserta didik diharapkan mampu membuat poster promosi sendiri dengan tepat, kreatif, dan efektif. Bagaimana sih media e-poster ini digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Baik, yang pertama-tama, guru tentunya akan mempersiapkan perangkat berupa proyektor maupun smart TV untuk menampilkan media tersebut. Lalu media tersebut ditampilkan di depan kelas. E-poster ini yang saya buat dan saya kembangkan memang memiliki tampilan dasar yang serupa dengan poster pada umumnya. Namun, yang menjadikannya istimewa adalah unsur interaktif di dalamnya. E-poster ini tuh tidak hanya visual saja, tetapi juga dilengkapi dengan suara narasi yang mempromosikan makanannya gitu ya. Nah, lalu untuk menciptakan suaranya gitu, saya memanfaatkan Google AI Studio yang memungkinkan konversi teks menjadi suara dengan pilihan berbagai karakter maupun dari laki-laki maupun yang perempuan gitu. Nah, karena e-poster ini menampilkan animasi berupa bapak penjual telur gulung gitu ya, maka suara narasi yang saya pilih adalah suara bapak-bapak gitu. Nah, ini menjadikannya tuh sangat kontekstual dan autentik. Selanjutnya terdapat animasi yang membuat gambar dan teksnya tuh dapat bergerak gitu, menjadikan presentasi poster sangat hidup dan dinamis. Dan yang tak kalah penting, saya juga menambahkan materi mengenai ciri-ciri poster promosinya yang baik dan benar gitu, sehingga siswa dapat belajar juga bagaimana sih cara membuat poster yang baik dan benar gitu ya. Nah, untuk tampilan medianya akan saya tampilkan berikut ini. Telur gulung Mang Dadang, satu porsi hanya 5.000 saja. Rasanya enak, bikin nagih. Gak cukup satu porsi aja. Bisa pesan lewat WA loh. Hubungi nomor di bawah ini ya. Dan lokasinya ada di depan SDN 138 Geger Kalonggirang. Buruan dibeli ya.
Setelah media e-poster tampilkan gitu ya, proses pembelajaran tuh akan berlanjut ke tahap diskusi. Gitu. Peserta didik tuh akan berdiskusi secara aktif untuk mengidentifikasi apa aja sih ciri-ciri yang terdapat dalam poster promosinya berdasarkan tayangan yang baru mereka tonton gitu dan baru mereka simak gitu. Lalu diskusi ini kemudian akan dihubungkan dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, LKPD tersebut akan menugaskan peserta didik untuk membuat poster promosi secara sederhana dan berkelompok gitu ya, tentunya menjadikan mereka tidak hanya sekadar penonton saja ya melihat poster bagaimana gitu, tapi juga kreator gitu dalam membuat poster promosi ini. Media e-poster ini memiliki beberapa keunggulan signifikan, di antaranya yang pertama, visual yang atraktif. Maksudnya nih, karena berbasis digital, e-poster itu dapat menampilkan gambar dengan kualitas tinggi, warna cerah, dan desain yang up to date, sehingga sangat menarik perhatian peserta didik. Lalu yang kedua, fleksibel dan hemat biaya tentunya. Media ini tuh dapat ditampilkan melalui proyektor atau smart TV. Hal ini tuh bisa menghemat gitu penggunaan kertas dan memungkinkan media untuk mudah diperbarui atau direvisi kapan saja. Yang ketiga adalah kontekstual. Nah, tema yang saya ambil tadi dalam e-poster itu ada cita rasa. Nah, itu kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Membuat materi itu mudah dipahami dan relevan gitu bagi mereka. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan gitu ya, media ini juga tuh memiliki satu keterbatasan utama yang perlu diantisipasi, yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, efektivitas media e-poster ini tuh sangat bergantung pada ketersediaan dan fungsi perangkat yang memadai seperti proyektor, listrik, dan bahkan koneksi internet gitu ya. Mungkin seperti itu saja. Demikianlah penjelasan mengenai pengembangan media e-poster jejak karya cita rasa untuk materi poster promosi bahasa Indonesia kelas 3 SD. Besar harapan saya media ini dapat menjadi jembatan yang menyenangkan bagi peserta didik untuk menguasai keempat elemen capaian pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.